Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada kesempatan ba'da zuhur pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersalat pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sholat zuhur berjamaah di Masjid Syifa Masakitul Masjid. Tidak lupa kita aturkan salawat salam dan kepada ibunya kita Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memberikan salawat kita diberikan kenikmatan hidup, kemudahan hidup, kesehatan dan panjang umur sampai menuju husnul khotimah. Pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang pasti kita temukan. Kita sudah melewati fase-fase kelahiran, diberikan rezeki, mendapatkan jodoh yang sudah kawin, yang belum mudah-mudahan jodoh. Fase yang terakhir yang berikutnya adalah kematian. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda bahwa setiap hamba Allah akan dibangkitkan dari kuburnya sama seperti saat meninggalnya. Jadi saat meninggal kematian kita itu cuma dua, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Dan itulah jadi patokan kita di akhir dibangkitkan dalam kondisi baik apabila saat kematian kita husnul khatimah atau sebaliknya. Para ulama dalam beberapa hadis menyebutkan bahwa ada beberapa tanda-tanda orang husnul khatimah. Bisa pertama dilihat dari waktu saat meninggal. Memang meninggal itu sederhana, kita tidak ada tahunnya. Semuanya rahasia Allah, takdir Allah. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Dan dunia di sana ikhtiar dari itu apa yang bisa kita lakukan. Waktu yang bisa menjadi penanda adalah diwafatkan pada malam atau hari Jumat. Karena menurut hadis bahwa apabila saat kematian di malam atau hari Jumat, maka dia akan dibebaskan dari fitnah kubur. Yang kedua tandanya adalah waktu apa yang diucapkan pada saat terakhir setelah maut. Berhadis Nabi bahwa apabila saat akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan masukkan ke dalam syurga. Ada tanda lain untuk kondisi saat meninggal. Misalnya saat beribadah, kita ada melihat ada yang ustaz meninggal saat waktu berjamaah, atau saudara kita yang lagi berhaji meninggal, itu tanda-tanda bahwa dia dalam kondisi husnul khatimah. Atau saat berpuasa, atau saat lagi sembahyang, ada kita lihat videonya dia lagi salat, lagi sujud, itulah salah satu tanda husnul khatimah.
Lalu apa upaya kita, ikhtiar kita supaya menjadi husnul khatimah? Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat Ali Imran 120 mungkin sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan ayat ini bahwa ikhtiar yang bisa kita lakukan sebagai usaha untuk mencapai husnul khatimah dimulai dari kebiasaan. Jadi ada kaidah yang menyebutkan bahwa man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang dalam kondisi kesehariannya baik, maka dia akan diwafatkan juga dalam kondisi baik. Jadi sebetulnya kuncinya itu sederhana. Kalau kita mau di akhirnya husnul khatimah, mulai dari awal kita membiasakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya husnul khatimah. Jadi salah satunya adalah dengan kegiatan hari ini, mudah-mudahan kita istiqomah untuk sholat berjamaah. Upaya lain, karena kita di sini ada beberapa kawan-kawan dari tenaga kesehatan, kalau masalah sakaratul maut itu mungkin sudah terbiasa melihat pasien di ICU, pasien di UGD, yang sampai ya kita pernah melihat lah. Jadi apa usaha kita? Jadi usaha kita ya paling kadang kita mengingatkan keluarganya, misalnya di akhir untuk memimpin takbir. Mungkin kalau kita kesehatan kan sudah tahu tanda-tandanya, meninggal saturasinya turun, AGB-nya jelek, kemudian GGS-nya turun, tanda-tanda sudah, nah itulah bisa kita beritahu keluarga untuk memimpin targetkan. Atau keseharian kalau kita follow up ke pasien, sudahkah makan, ada keluhan apa, jangan lupa ditakoni, sudahkah sembahyang. Kadang-kadang melanggar itu, kadang kita menakuni sembahyang adanya, padahal sembahyang walaupun kondisi sakit apapun tetap harus diwajibkan sembahyang. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan dan kita selalu berhubungan dengan pasien, maka alangkah baiknya kita juga memberikan sedikit sumbangsi supaya pasien tetap berada dalam satu kebaikan. Walaupun dia sakit, dia tetap menunaikan kewajiban salatnya. Andaikan dia dicabut nyawanya, dia sudah menjalankan salatnya, insya Allah itu tanda sebagai husnul khatimah. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam berjamaah, dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam.